Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dilindungi Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan informasi yang semestinya diketahui oleh Bapak Ibu honorer, bahwa dalam rangka pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi pegawai negeri sipil, tentunya yang diharapkan di sini adalah diangkat tanpa seleksi tes. Dasarnya karena memang Bapak Ibu sudah teruji dan sudah melaksanakan tugas secara terus-menerus beberapa tahun sejak diangkat menjadi honorer hingga sekarang. Nah, Bapak Ibu, pengangkatan tanpa seleksi tes ini ternyata ada kunci pengangkatan honorer dan tenaga kontrak jadi PNS. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tanpa tes, ternyata ini kunci pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS. RK Online memuat ketentuan pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara kini ramai diperbincangkan di publik. Pasalnya, hanya dengan mengikuti tahapan verifikasi dan validasi surat keputusan atau SK pengangkatan honorer, draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini bakal menjadi dasar pengangkatan tenaga kontrak dan tenaga honorer menjadi ASN atau Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil tanpa harus mengikuti tahapan tes. Sementara pada umumnya ada perbedaan antara pengangkatan honorer dengan seleksi umum, di mana perekrutan pegawai negeri sipil biasanya dilakukan oleh pemerintah dengan mewajibkan peserta mengikuti berbagai tahapan tes dan seleksi. Salah satunya yaitu seleksi dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau istilah CAT dan beberapa tes lainnya. Dengan demikian, tentu revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sampai saat ini masih digodok pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi harapan besar bagi tenaga kontrak dan tenaga honorer yang selama ini sudah mengabdi dan bekerja di lingkungan pemerintah serta mengimpikan pengangkatannya menjadi pegawai negeri sipil. Lantas bagaimana agar harapan pengangkatan tenaga kontrak dan honorer bisa menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes ini dapat terwujud? Nah, ini satu pertanyaan Bapak Ibu yang mesti dijawab. Nah, siapa yang menjawab ini? Nah, tentunya ini tergantung pada mekanisme atau kebijakan pemerintah dalam hal ini. Dikutip dari berbagai sumber terpercaya, yang mana pengangkatan tenaga kontrak dan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes ini sepenuhnya berpangku kepada pemerintah dan DPR yang menyusun draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, tentunya tanpa ini Bapak Ibu berarti ya impian Bapak Ibu untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu hampa jadinya. Namun dengan kebijakan atau solusi yang ditempuh oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
yang telah dimuat di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, maka apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu bisa terwujud jika hal ini disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Dalam pasal 2 revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini telah tegas menyebutkan kalau pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil itu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan dasar hanya dengan seleksi administrasi seperti verifikasi dan validasi surat keputusan atau yang disebut dengan SK pengangkatan honorer dari awal penugasan menjadi honorer hingga secara terus-menerus sampai sekarang. Itu adalah dasar utamanya. Tentunya tanpa SK Bapak Ibu, apalah yang mau divalidasi atau diverifikasi. Tentunya itu dasarnya utama adalah SK pengangkatan bahwa Bapak Ibu sudah mengabdi sebagai honorer selama beberapa tahun. Kemudian ditegaskan lagi pada pasal 131 ayat 5 menyebutkan jika tenaga kontrak dan tenaga honorer, pegawai tidak tetap atau yang disebut dengan PTT, dan pegawai tetap non-pegawai negeri sipil diangkat menjadi pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pada pasal tambahan dalam RUU ini, khususnya pasal 131A, juga tegas menyebutkan bahwa jika tenaga kontrak dan honorer, pegawai tidak tetap atau PTT, pegawai tetap non-PNS diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Wajib diangkat PNS secara langsung dengan tetap memperhatikan batasan usia pensiun seperti yang tertuang dalam pasal 90. Itulah kalimat tertulis dalam draft atau dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut. Setelah itu tenaga kontrak dan honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil diangkat menjadi pegawai negeri sipil seperti yang termaktub dalam pasal 131 ayat 1 dimulai sejak 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Sebaliknya juga di pasal 135, nah sepertinya berulang-ulang ini Bapak Ibu karena memang inilah penegasan-penegasan atau pasal-pasal atau ayat-ayat yang termuat di dalam revisi Undang-Undang ASN ini. Jadi dalam pasal 135 ayat 2 itu juga disebutkan jika setelah undang-undang ini mulai diberlakukan, pemerintah dilarang atau tidak dibenarkan melakukan pengadaan tenaga kontrak dan honorer dan pegawai tidak tetap non-PNS. Kenapa? Karena memang yang non-PNS sekarang atau honorer sekarang itu akan diangkat menjadi PNS untuk mengisi jabatan yang ada di instansi pemerintah. Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Itulah bunyi dari pasal 135A ayat 2 RUU ASN. Melalui RUU ini ada banyak terobosan yang dilakukan pemerintah dan DPR. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu bahwa pemerintah dan DPR benar-benar memperhatikan nasib para honorer. Termasuk hal ini yaitu memprioritaskan tenaga kontrak dan honorer yang sesuai kriteria agar diangkat menjadi PNS tanpa tes. Adanya ketentuan demikian jelas saja akan menjadi kabar gembira yang benar-benar membahagiakan Bapak Ibu honorer dan kontrak yang selama ini sudah mengabdi dan bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan kalau pengangkatan tenaga kontrak dan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes ini sepenuhnya bergantung kepada kebijakan pemerintah dan DPR yang menyusun draft RUU ASN perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebab ketika RUU ASN ini sudah resmi diundangkan, otomatis semua ketentuan yang berpihak terhadap tenaga kontrak dan tenaga honorer ini bisa mulai diberlakukan. Jika sudah diberlakukan, maka impian Bapak Ibu honorer menjadi pegawai negeri sipil dapat terwujud. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu tentang informasi kali ini yang menjadi kunci pengangkatan Bapak Ibu, yaitu RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang ASN
Kemudian bagaimana bisa disahkan, ini tergantung bagaimana solusi atau mekanisme pemerintah memikirkan nasib honorer. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.